Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Obras Hukum, obrolan cerdas tentang hukum. Sahabat pembelajar, perlu diketahui bahwa acara Obras Hukum kita pada pagi ini dilaksanakan atas kerjasama antara BPSDM Hukum dan HAM dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. BP atau BPHN merupakan selaku pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Sahabat pembelajar, obras hukum kita pada pagi ini nanti akan membahas tentang perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat dalam penanganan COVID-19 bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Sabar Panggabean. Beliau adalah penyuluh hukum dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar yang saat ini telah bergabung di acara Obras Hukum kita pada pagi ini. Dan saya berharap bisa terus bergabung hingga acara Obras Hukum kita selesai. Baik, sahabat pembelajar, mungkin kita sapa terlebih dahulu dengan narasumber kita pada pagi ini. Selamat pagi, Pak Sabar. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Suara terdengar jelas ya? Siap, terdengar. Oke, baik Pak Sabar. Pada obras hukum kita pagi ini, kita akan membahas tentang perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat dalam penanganan COVID-19. Mungkin sebelum kita berlanjut dengan pertanyaan dan diskusi yang lain, mungkin bisa diawali dengan perkenalan terlebih dahulu kali Pak Sabar ya. Barangkali ada sahabat pembelajar yang mungkin belum kenal atau ingin kenal lebih dalam dengan narasumber kita pada pagi ini. Silakan Pak Sabar. Ya, terima kasih banyak Pak Ali atas memperkenalkan waktunya untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabar Panggabean dari Direktorat Jenham. Jabatan Fungsional Hukum Pertama. Saya ingin memberikan sedikit sharing kepada teman-teman sahabat hukum permasalahan perbedaan pengaturan PPKM Mikro dan PPKM Darurat, di mana dalam penanganan COVID-19. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kemudian ini terkait dengan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang perbedaan PPKM Mikro dengan PPKM Darurat. Ini bisa nggak Pak Sabar, untuk sahabat pembelajar dan masyarakat yang saat ini mungkin menyaksikan IG Live kita, apa sih yang dimaksud dengan PPKM ini? Silakan Pak Sabar. Baik. Terima kasih Pak Ali. Mungkin untuk sebelum masuk ke perbedaan PPKM Mikro dengan PPKM Darurat, kita mungkin akan mengurut permasalahan PPKM, di mana sejak 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat khusus pada beberapa kabupaten kota di Jawa dan Bali. PPKM merujuk pada peraturan pemerintah ya, nomor 21 tahun 2000 tentang pembatasan sosial berskala besar dan secara teknis diatur dengan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Di mana pemerintah menginstruksikan kepala daerah untuk mengatur PPKM jika daerahnya memenuhi salah satu unsur atau lebih dari 4 parameter berikut. 1. Tingkat kematian di atas rata-rata, tingkat kematian nasional. 2. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata, tingkat kasus aktif kesembuhan nasional. 3. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata, tingkat kesembuhan nasional. 4. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Ketentuan PPKM, di mana kita tahu membatasi tempat kerja dengan menerapkan WFH sebesar 75%
dan WFO sebesar 25%. Itu WFA itu adalah work from home dan WFO adalah work from office. Kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring melalui online. Tiga, untuk kebutuhan sektor penting berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat berorientasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Baru kita tahu di mana kegiatan restoran seperti makanan, minuman di tempat nggak boleh ya, hanya sebesar 25% saja untuk layanan pesan antar diizinkan sesuai jam operasional restoran. Kelima, pembatasan operasional pusat perbelanjaan hanya sampai dengan pukul 19.00 seperti Alfamart ya. Ya, ini semua Indomaret. Baru ke 8, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Baru terakhir adalah mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan membatasi kapasitas 50% penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jadi, di mana kita tahu kebijakan pemerintah ini adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona karena mobilitas dan kegiatan masyarakat di luar rumah begitu besar ya, makanya pemerintah mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat agar aktivitas di luar rumah berkurang. Baru kita tahu PPKM diberlakukan pada 11 melalui 11 Januari tadi ya, 2021. Ya. Nomor 1 2001 di mana kemudian yang terkait dengan pengertian PPKM mungkin kita bahas dari awal ya, dari pengertian terlebih dahulu. Mungkin barangkali ada teman-teman atau masyarakat yang tidak mengerti tentang pengertian PPKM ini apa sih gitu kan, mungkin ada yang bertanya gitu kan. Pengertian PPKM. Ya, pengertian PPKM kita bahas mungkin dari pengertian dulu kali ya, biar lebih mungkin walaupun udah banyak yang tahu, tapi barangkali ada yang belum tahu tentang PPKM apa sih gitu. Bisa dijelaskan Pak Sabar pengertian PPKM? PPKM adalah singkatan ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tadi. Kebijakan diterapkan oleh tujuan agar mengurangi penyebaran virus corona. Makanya untuk kegiatan mobilitas masyarakat yang di luar rumah berkurang. Dikurangi ya istilahnya ya. Dikurangi ya untuk pembatasan. Namanya juga pembatasan ya. Jadi mobilitas semua dibatasi sampai dengan ada semua unsur ya. Unsur ya. Tadi yang saya sebutkan tadi yang membatasi tempat kerja. Iya. Semua dibatasi ya. Kemudian ini kan kalau kita bicara dari awal ini, kapan ini kira-kira apa sih pemberlakuan pertama kali diberlakukan tentang PPKM ini? PPKM pertama kali diberlakukan 11 Januari ya, sampai 25 Januari dengan mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran virus corona. Itu diarahkan ke 7 provinsi ya, karena 7 provinsi ini adalah di mana begitu besarnya penonjakan masalah virus corona tadi, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur dan Bali. Itu ya, jadi yang terkait dengan pembatasan PPKM ya, lebih kepada 7 provinsi yang terutama ya. Kemudian terkait dengan karena kan gini, masyarakat ini kan kita tahu bahwa mungkin dengan adanya pemberlakuan PPKM ini ada yang mengatakan masyarakat jadi susah. Ini nih, setuju nggak nih Pak Sabar nih dengan mungkin pendapat seperti itu? Sebenarnya pemerintah membuat
PPKM itu untuk terutama untuk masyarakat ya, karena di mana pemerintah mengeluarkan suatu aturan untuk di mana kita bisa menjaga kesehatan dan juga kebaikan untuk bersama, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara lah ya. Iya, intinya pemberlakuan PPKM ini pada dasar untuk kebaikan masyarakat Indonesia ya. Seperti itu ya Pak Sabar Betul. ya. Iya. Kemudian terkait dengan ini kita kan pembahasan materi kita ini kan terkait dengan perbedaan PPKM mikro dengan PPKM darurat. Nah, mungkin Pak Sabar bisa menginformasikan atau menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan PPKM berbasis mikro ini? Iya, PPKM mikro itu berbeda ya dengan PPKM makro, karena di mana PPKM mikro ini merupakan instruksi Menteri Mendagri nomor 3 tahun 2021 dan juga instruksi Mendes PDDT nomor 1 tahun 2001 juga, itu tentang pelaksanaan PPKM mikro di desa, di mana ya Pak Mendagri dan Mendes merekomendasi kepada kepala daerah dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah. Udah gitu, penerapan PKM dibarengi dengan peningkatan pelaksanaan testing, tracing, treatment, serta penetapan zonasi-zonasi di tingkat RT, dan skenario pengendalian tersebut dimudahkan sebagai upaya dalam melakukan pengendalian kasus dan pelaksanaan 3T tersebut di tingkat RT dan RW dan desa serta kelurahan ya. Pelaksanaan testing tadi dapat cara melakukan swab test kayak antigen secara gratis kepada masyarakat di desa dan kelurahan disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Serta penerapan PKM juga mikro dibarengi pemberian bantuan ya, pemenuhan kebutuhan dasar berupa beras, masyarakat desa zona merah, dan pemberian bantuan masker sesuai standar untuk seluruh masyarakat desa. Di mana penyaluran bantuan beras dan masker akan dikoordinasikan oleh setiap elemen pemerintah, baik itu TNI, Polri, atau tingkat Polsek dan Koramil. Penerapan PPKM dilaksanakan oleh berkoordinasi juga dengan Satgas COVID ya, COVID-19 di tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, sehingga pemerintah akan dapat melakukan evaluasi dan monitoring dalam pengawasan permasalahan COVID-19 tadi. Iya itu ya. Jadi memang yang di saat pemberlakuan PPKM saat ini itu memang pada hari ini juga kan kita di Kementerian Hukum dan HAM itu melaksanakan bakti sosial, itu bakti sosial Kemenkumham Peduli itu juga saat ini baru nih hari ini dari pagi nih sudah diluncurkan untuk bakti sosial dari Kementerian Hukum dan HAM yang berupa sembako kayaknya mungkin juga itu diserahkan itu di BPSDM Hukum dan HAM sendiri ini pada pagi tadi ini sudah berlangsung penyerahan bantuan itu disebutnya sebagai Kumham Peduli BPSDM berbagi, dan juga ada dari Inspektorat Jenderal yang menyumbangkan ke BPS Hukum dan HAM untuk disampaikan ke masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Ini terkait dengan pemberlakuan PPKM. Kemudian Pak Sabar, ini apa sih? Siap. Terkait dengan zona yang kan ada zona hijau, zona oranye. Nah itu bisa nggak dijelaskan itu yang terkait dengan zona-zona PPKM itu? Iya, di zona hijau pada PPKM mikro gunanya dia di mana kasus penularan COVID-19 dalam satu wilayah RT
surveillansinya aktif dan pemantauan secara rutin dan berkala. Dan juga di mana dalam satu wilayah tersebut di dalam artian di bawah terdapat satu hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT. Selama 7 hari terakhir menemukan suspek dan pelacakan kontak erat dalam isolasi mandiri tersebut. Kalau zona oranye ada 4 zona. Iya. Satu zona hijau, kedua zona orange, 3 zona merah, Iya. baru zona kedua ya. Zona pertama zona hijau, zona kedua zona orange, zona merah. Kalau zona hijau tadi saya bilang tadi adalah di mana dalam satu wilayah RT ya, walaupun dalam satu wilayah RT itu ada satu dalam kawasan tersebut terpantau atau terkonfirmasi positif, itu termasuk masih dalam kategori zona hijau. Ya. Kalau zona kedua terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Kalau zona orange terdapat 6 sampai 10 rumah kasus positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir juga. Dan zona merah terdapat lebih dari 10 rumah yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19 dalam satu RT dan juga selama 7 hari terakhir. Seperti menemukan kasus suspek pelacakan, melakukan isolasi mandiri, menutup rumah ibadah, melarang kerumunan, membatasi keluar masuk wilayah RT tersebut. Itu ya. Kemudian terkait dengan, kalau tadi kan kita membahas tentang dari pengertian sampai dengan zona juga disebutkan tentang ini, yang kemudian terkait dengan ini PPKM darurat. Setelah adanya PPKM mikro makro, saat ini yang berlangsung adalah pemberlakuan PPKM darurat. Ini bisa nggak dijelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan PPKM darurat? Oh iya, PPKM darurat adalah pemberlakuan kegiatan masyarakat yang merupakan aturan baru ya dalam penanganan COVID-19, di mana yang awalnya dari PPKM mikro, dan baru lahirlah PPKM darurat dikarenakan di daerah Pulau Jawa dan Bali terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Itu dilihat dari berdasarkan situasi pandemi di wilayah Jawa dan Bali ya. Tujuan dalam penanganan tersebut adalah dengan dipaksa sadar dalam berperilaku sebagai masyarakat, sehingga di mana penanganan itu agar jadi lebih cepat, di mana sekarang banyaknya varian-varian baru ya yang lebih cepat penularannya ya, yang keluar kayak varian dari Amerika, dari Afrika, Delta, apa. Itulah makanya pemerintah mengajak masyarakat untuk mengambil langkah yang cepat gitu. Maka itu pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penanganan COVID-19 ini dengan lebih tegas dan lebih ketat. Lebih ketat ya. Jadi kalau tapi dengan PPKM darurat dilakukan, proses testing dan tracing serta juga vaksinasi dilakukan dengan mencapai herd immunity ya, di mana selama ini masih ada orang yang belum mendapatkan vaksinasi, sehingga pemerintah selalu mendorong masyarakat supaya melakukan vaksinasi
secara berkala. Dan juga pemerintah mengajak seluruh aparat negara, TNI, Polri, dan tenaga dokter, ASN, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu dalam menaikkan sebaik-baiknya untuk menangani wilayah wabah ini. Iya. Kemudian terkait dengan ini, ada ini kan pemberlakuan PPKM darurat ini kan yang sebelumnya itu memang semua aktivitas hampir ketat sekali bisa dikatakan, sampai jalan terjadi penutupan jalan yang kemudian juga ada juga penutupan mungkin penutupan tempat ibadah untuk sementara. Nah, untuk PPKM darurat kedua ini ada kelonggaran. Ini ada kelonggaran. Nah, ini juga ada juga yang mungkin ramai sekarang ini di medsos maupun di media elektronik ini terkait dengan misalkan makan di warteg dia udah dibatasi dengan 20 menit. Nah, ini menurut Pak Sabar, pemberlakuan ini apakah nggak berlebihan sampai urusan makan saja di warteg dibatasi menjadi 20 menit paling lama. Padahal kan intinya bahwa dari awal itu kan ketika new normal kita hanya diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya ketika misalnya ada pembatasan mungkin di warteg itu hanya 2 orang, 3 orang dengan duduk berjarak, sudah cukup artinya. Nah, ini terkait dengan aturan makan di warteg hanya dibatasi dengan waktu 20 menit, ini menurut Pak Sabar gimana? Apakah ini berlebihan atau tidak nih? Baik, mungkin kita tahu di mana wabah di bangsa kita yang selalu terjadi penonjakan, di mana pemerintah memberikan suatu aturan itu melihat keadaan dan situasi yang di mana kayak dulu kayak pemerintah bilang itu selama hanya beberapa 50%, 75% boleh kita berkerumun, dalam artian kita masih bisa melakukan aktivitas, baru kayak semacam 50% pada masa mikro PPKM pertama diperlakukan, dan 25% setelah pemberlakuan PPKM mikro. Dan sekarang pemerintah melakukan pemberlakuan mikro darurat, di mana juga sektor-sektor yang tidak penting ya, pemerintah melakukan pengawasan ketat, karena terjadi pemerintah melakukan aturan tersebut di mana ada penonjakan yang begitu besar, sehingga pemerintah melakukan aturan tersebut untuk kebaikan bangsa ya, untuk warganya, kayak semacam sektor esensial juga kayak kesehatan juga di 50% sekarang, di mana juga pemerintah melakukan kayak pusat perbelanjaan aja, pemerintah melakukan perdagangan ditutup ya, karena begitu besar pelonjakan di Indonesia ini, permasalahan COVID-19 ini. Maka kayak warung makan hanya menerima delivery atau take over aja, sehingga untuk mengurangi penonjakan tadi. Ya, kemudian ini terkait dengan ini, apa kan ini ada penyebutan sebagai seperti level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Ini bisa nggak Pak Sabar mungkin membantu menjelaskan ini terkait dengan aturan ada tingkatan melalui level PPKM ini? Oh iya, terdapat 4 level PPKM ya, berdasarkan jumlah kasus tingkatan dari level 1 hingga 4, di mana jumlah kasus level pertama kurang dari 20 per 100.000 penduduk. Ada 5 kasus dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk. Maksudnya serta 1 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
di mana juga level 2 ada 20 sampai 50 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk. Terdapat 5 sampai 10 kasus yang dirawat di rumah sakit tersebut. Ketiga, level 3 adalah jumlah kasus positif COVID-19 ada 50 sampai 150 kasus COVID per 100.000 penduduk. Terdapat 10 sampai 30 kasus dirawat di rumah sakit. Dan level 4 terdapat lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk untuk jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit. Serta ada lebih dari 5 kasus meninggal dunia per 100.000 penduduk. Jadi level yang paling tinggi adalah yang begitu berbahaya adalah level 4. Ya. Level 3 dan level 4. Karena kasusnya lebih banyak ya, kasus di level 4 itu sebutannya ya Pak Sabar ya. Karena kasusnya bisa lebih 150 kasus gitu ya. Makanya semakin level tinggi, jadi semakin penyebar kasusnya itu tinggi, banyak ya. Makanya sebut sampai level 4 gitu ya. Oke. Kemudian sebentar, saya ada yang bertanya nih Pak Sabar. Ini dari bentar. Ini IG-nya Hello Dandung. Izin bertanya, kapan Bapak tes kesehatan Poltekip kapan ya, Bin? Oh, ini yang ada bertanya tentang kesehatan apa? Itu tidak masuk di obras hukum, tapi kita jawab saja bahwa untuk tes kesehatan Poltekip mungkin CPNS ya, itu nanti ada panitianya dan ada informasinya di websitenya Kemenkumham atau CPNS. Ya, silakan nanti diakses saja di webnya Kemenkumham untuk informasi terkait dengan CPNS, kapan pelaksanaan tes kesehatannya. Baik, kita lanjut, Pak Sabar. Ini terkait dengan ini kan pelaksanaan PPKM darurat ini kan seperti yang minggu lalu ini, yang pertama itu ada semacam demonstrasi dari mahasiswa, masyarakat mungkin ya, yang saat ini terjadi. Nah, ini kita akan bicara tentang saksinya seperti apa. Ada juga yang penegakan hukumnya ini dirasa masyarakat ini berlebihan, seperti ada pengerusakan mungkin warung atau tempat warung, sampai ada mungkin kasus yang terakhir itu yang mungkin juga kita semua tahu, yang tempat kafe atau apa itu terjadi penamparan terhadap pemilik warung atau kafe itu. Nah, ini sebetulnya sanksi bagi pelanggar PPKM darurat itu seperti apa sih? Itu karena penegakan hukumnya ini kayaknya ya masyarakat merasa ini kok berlebihan, jadi kayaknya masyarakat tuh jadi takut. Mungkin penegak hukum tingkat daerah, yaitu misalkan seperti Satpol PP, ada oknum Satpol PP yang mungkin bertindak keras terhadap dalam melakukan penertiban aturan PPKM darurat. Kemudian juga ada yang memang Satpol PP yang pada saat melakukan penertiban maupun pengawasan itu secara harmonis, secara kemanusiaan. Sampai juga ada yang di Bogor itu terakhir kita lihat Satpol PP itu ketuanya atau siapa itu, dia sampai memberikan bantuan, malah justru hanya menegur secara baik-baik. Nah, ini terhadap mungkin ada masyarakat juga yang melawan penegakan aturan PPKM, ada juga petugasnya yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Nah, ini sebetulnya aturan bagi pelanggar PPKM itu sendiri itu seperti apa, Pak Sabar? Iya, kita tahu dalam instruksi Mendagri juga telah memuat ya sanksi yang bisa dikenakan bagi pelanggar PPKM, di mana dalam Mendagri itu ada juga termuat ada semacam suatu sanksi yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seperti pasal 212 ya, kita tahu barang siapa dengan kekerasan atau melawan pejabat sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang, permintaan pejabat memberi pertolongan padanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dan juga ada pasal 213 di mana paksaan dan perlawanan
misalnya masyarakat melakukan perlawanan atau oknum atau kayak tadi Bapak bilang warung tersebut melakukan perlawanan di pasal 211 dan pasal 212 dipidana penjara paling lama 5 tahun. Jika keberatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, maka dia akan kena pidana penjara ya 5 tahun dan juga pidana penjara 8 dan 6 bulan jika mengakibatkan luka berat. Kalau dengan pidana penjara 12 tahun itu mengakibatkan kalau orang itu sampai mati ya. Jadi luka-luka orang melakukan perlawanan, misalnya pemerintah atau aparat melakukan tugasnya dan ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan dengan menghalang-halangi dan mengakibatkan luka, maka sanksinya 5 tahun dan kalau yang sampai luka berat 8 tahun sampai 6 bulan, dan ketiga adalah pidana penjara selama 12 tahun ketika orang tersebut mengakibatkan orang meninggal. Dan pasal 214 juga dimuat dalam KUHP, pidana penjara paling lama 7 tahun bila ada melakukan suatu dilakukan bersama-sama ya, kayak terstruktur lah kita bilang ya. Maka orang tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu aja saksinya, sanksinya ya, Bang Sabar ya. Sebenarnya masih banyak juga Pak ya. Kayak tadi ya saya bilang di pasal 211 tadi. Pasal 213, pasal 214. Dan juga kalau misalnya yang secara khususnya kayak semacam kayak pejabat ya. Dia melakukan atau melanggar PPKM, dia akan dikena hukuman seperti sanksi tertulis selama dua kali teguran, kedua dengan pencopotan jabatan, atau bisa juga dengan mutasi. Ya, kemudian terkait dengan itu kan tadi kan disampaikan secara umum ya, maksudnya sanksi berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kemudian bagaimana sanksi terhadap misalnya ada juga undang-undang yang khusus, undang-undang yang apa namanya tentang wabah penyakit menular sama yang kekarantinaan ini bisa nggak nih diterapkan nih yang secara khusus sanksinya? Sanksinya kayak dalam PPKN itu sudah termuat di dalam ini ya, di Undang-Undang Nomor 4 tahun 19, di Undang-Undang tentang wabah penyakit menular di pasal 14 ayat 1, menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan denda paling tinggi sebesar 1 juta ya. Baru pasal 14 ayat 2 juga menyeratkan masalah mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dapat dikenakan juga sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda 500.000. Dan tentang karantina kesehatan juga dalam undang-undang kesehatan juga ada termuat masalah kayak kekarantinaan ya, dimana kita tidak mematuhi ya penyelenggaraan kekarantinaan dapat dikenakan juga sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan juga denda paling tinggi. Itu ya. Iya, jadi untuk sahabat pembelajar dan masyarakat memang perlu diketahui terkait dengan sanksi bagi yang melanggar
aturan PPKM darurat ini tuh bisa dikenakan pasal 212 atau pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu jadi bagi masyarakat mungkin yang melanggar aturan ini itu nanti bisa dikenakan pasal itu, pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ancamannya itu pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Itu pasal 212. Kemudian jika mungkin dalam pelaksanaannya ada masyarakat, misalkan pemilik warung, pemilik kafe, semua masyarakat yang ketika ada pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan aturan PPKM darurat, dan saat dilakukan penegakan hukum kemudian masyarakat melawan petugas, itu bisa dikenakan juga pasal 211 itu, sama 212 juga. Itu ancaman pidananya itu pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian jika mengakibatkan luka, jadi ketika petugas misalkan Satpol PP-nya luka-luka akibat perlawanan itu, nanti yang masyarakat bisa dikenakan pidana berdasarkan pasal 212 itu penjaranya paling lama 8 tahun 6 bulan. Itu jika mengakibatkan luka. Kemudian jika mengakibatkan mati, maka itu nanti pidananya itu pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, itu bagi yang melanggar aturan PPKM darurat. Nah, ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pasal 212, 213 sampai 215 itu. Ya, dan kemudian tadi juga Pak Sabar menyampaikan secara khusus itu pelanggar bisa dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 ya, tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Itu pasal 14 ayat 1. Itu sanksinya itu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda itu setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ini bagi yang melanggar aturan PPKM darurat. Kemudian Pak Sabar ini terkait dengan PPKM mikro, ini perbedaan pengaturan antara PPKM mikro dengan PPKM darurat itu dalam penangkapan ini seperti apa nih? Perbedaannya tadi kita lihat kalau PPKM mikro kan dia pertama dia dalam skup kelurahan RT dan RW ya. Dalam instruksinya dia instruksi Mendagri dan instruksi Mendes, pemerintahan desa ya, di mana Mendagri dan Mendes tadi mengeluarkan aturan dan tindak lanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala daerah tersebut. Apakah sesuai dengan aturan tersebut, itu kan disesuaikan dengan keadaan dalam masyarakat daerah tersebut lah ya. Maka diberikan wewenang kepada kepala daerah tersebut untuk membuat suatu aturan kembali, tapi tetap dasarnya melalui instruksi Mendagri tadi dengan instruksi Mendes tadi. Itu terkait dengan perbedaan pengaturannya ya. Baik sahabat pembelajar, mungkin kita sudah dari sejak awal dari pengertian PPKM mikro dengan PPKM darurat sudah kita dapatkan sampai terakhir tadi dengan sanksinya. Jadi kepada masyarakat dihimbau supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini juga terkait dengan aturan PPKM darurat supaya kita laksanakan bersama, karena pada intinya pemberlakuan PPKM darurat ini ada untuk kebaikan kita bersama. Untuk narasumber kita Pak Sabar, apakah ada yang ingin disampaikan untuk mungkin sebagai rangkuman, atau ada juga bisa pesan untuk masyarakat atau sahabat pembelajar yang saat ini menyaksikan live IG kita? Silakan Pak Sabar. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Mungkin hanya sedikit saran dari saya, kita jaga kesehatan, kita harus tetap protokol kesehatan harus kita tetap jalani, di mana untuk kita dalam artian berpartisipasi dalam, apalagi sebagai kita sebagai sahabat hukum ya, kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah, melaksanakan
protokol kesehatan dan menjaga jarak, sehingga kita juga menjadi contoh dan teladan sebagai uh, sahabat hukum untuk masyarakat. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin sekian dari saya. Kemudian ada nggak pesan untuk para satgas COVID-19 atau satgas yang melakukan tindakan terhadap para pelanggar ini, ada nggak pesan? Karena kan kita tahu bahwa tidak semua satgas ini melakukan kekerasan dalam melakukan penegakan atau pengawasan hukum terkait aturan PPKM darurat. Tapi untuk mungkin satgas yang mungkin melakukan dalam penegakan hukumnya melakukan dengan cara kekerasan ini, pesan khususnya apa nih Pak Sabar sebagai penyuluh hukum untuk yang tadi catatannya oknum satgas yang melakukan kekerasan dalam penegakan aturan PPKM darurat. Silakan Pak Sabar. Mungkin sebagai satgas COVID-19, saya rasa untuk saat ini kayaknya udah mulai sedikit dalam artian mungkin masyarakatnya juga udah mulai sadar ya. Sehingga satgas tersebut juga dalam artian dia lebih humanis dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai satgas COVID-19. Mungkin lebih sebagai satgas COVID-19 kita lebih menaungi lagi atau lebih memberikan pencerahan pada masyarakat, tidak lagi dengan melalui fisik atau maupun dengan kekerasan. Makanya mungkin secara humanis itu perlu, karena banyak warga kita mungkin sekarang bagi banyak permasalahan ya, mungkin ekonomi mereka, sehingga kita sebagai satgas harus tetap melakukan secara humanis. Betul. Terima kasih Pak. Untuk satgas COVID, oknum yang suka melakukan kekerasan dan penegakan hukum, jadi harus dirubah bahwa penegakan hukum tidak harus dengan cara kekerasan, karena cara humanis. Karena ini memang masyarakat kita ini kan dalam kondisi susah. Sementara mungkin perekonomian keluarganya itu didapatkan dengan cara berdagang. Kalau cara berdagang ditutup, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, makanya kadang-kadang kita harus lebih juga secara sosial juga harus mungkin mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Ya Pak Sabar ya. Kemudian yang terakhir, betul, untuk sahabat kita penyuluh hukum di saat pemberlakuan PPKM darurat ini, kira-kira pesan Pak Sabar untuk sahabat-sahabat penyuluh hukum ini seperti apa? Ya, untuk sahabat-sahabat penyuluh hukum. Untuk sahabat-sahabat hukum, kita tetap menjaga kesehatan kita ya. Dan kita juga tetap meningkatkan imun kita. Mungkin kita harus lebih sering bagaimana mungkin minum vitamin, berolahraga, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Mungkin juga kita juga tidak lupa untuk banyak-banyak beribadah ya, sehingga itu juga bisa memberikan perlindungan kepada kita dalam menjaga kesehatan kita, serta juga protokol kesehatan dari pemerintah atau dari presiden kita harus tetap laksanakan dengan baik. Terima kasih Pak. Iya, jadi untuk sahabat penyuluh hukum, pesan dari kerabat kita Pak Sabar, tetap jaga kesehatan, jaga imun, kemudian juga ya patuhi protokol kesehatan. Ada lagi Pak Sabar yang mau disampaikan sebelum acara kita tutup? Mungkin udah tidak ada lagi Pak. Nggak ada lagi, cukup ya. Baik sahabat pembelajar, demikian obras hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita yaitu Bapak Sabar Panggabean, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai host berpesan bahwa kita sebagai masyarakat hendaknya mari kita dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini, yaitu aturan PPKM darurat. Karena pada dasarnya aturan ini dibuat adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk siap divaksin. Baik, Pak Sabar,
saya ucapkan terima kasih atas nama BPSDM Hukum dan HAM, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan acara obras hukum kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pelajar.